Tepat di penghujung tahun ke-2025, pada suatu malam, kala saya sedang berjualan seperti biasa bareng si Pinky, secara tiba-tiba, kami berdua dikagetkan dengan kedatangan keluarga dari si Emput, yang telah cukup lama tak terlihat. Entah gerangan apa yang menggerakkan hati mereka untuk berkunjung ke sini. Setelah sekian lama, kuakui memang ku tak pernah lagi menghubungi mereka, karena kupikir, sudahlah, lebih baik kami menjalankan hidup masing-masing saja tanpa harus saling ikut campur satu sama lain. Namun ternyata, diriku ini masih melekat dalam pikiran mereka. Tapi entahlah, mungkin saja realitanya memang demikian, atau mungkin juga, itu hanya firasatku saja. Dengan membawakan nasi, plus lauk pauk kesukaanku, emaknya si Emput pun segera menyuruhku untuk segera melahap makanan yang telah sengaja mereka hidangkan spesial untukku itu. Dan tanpa berpikir panjang, ditambah saat itu, kebetulan saya belum makan. Saya pun langsung menyantap hidangan tersebut dengan lahapnya. Tak lupa sebelum makan, seperti biasa, kupanjatkan doa terlebih dahulu sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang datang kepadaku, sekaligus memohon perlindungan dari segala malapetaka yang kapan saja dapat menghampiriku. Sayur asam hangat, ditambah ikan asin, dan sambal pedas yang nikmat, telah mewarnai usus dan pencernaan dalam tubuhku malam itu. Oh iya, selain makan-makan, ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan kepada kalian di sini. Ya, Jafira, anaknya si Emput, yang kini telah menjadi balita yang mulai tumbuh dan berkembang. Kini usianya sudah hampir mendekati 1 tahun, dan kulihat dia begitu cantik dan sehat. Walau di sini, ku merasa sedikit renyuh hati ini bila mengingat tentang asal-usul anak ini. Lalu, iseng-iseng ku coba tanyakan tentang keberadaan ibunya alias Emput, dan betapa terkejutnya saat ku dikasih tahu bahwasanya sekarang si Emput ternyata balik lagi merantau ke daerah Indonesia bagian timur sana. Dan yang membuatku lebih terkejut lagi adalah mengetahui bahwa ternyata si Emput bekerja di salah satu klub malam di sana sebagai LC alias wanita penghibur. Dapat kubayangkan betapa mirisnya kehidupan keluarga mereka hanya karena faktor ekonomi. Mereka rela menjadikan segala sesuatu untuk dikerjakan demi terwujudnya sebuah angan dan cita-cita. Seorang ibu rela meninggalkan anak bayinya pergi jauh kemanapun demi uang, rela mengerjakan apapun demi terwujudnya sebuah keinginan tanpa memikirkan dosa dan konsekuensi yang harus ditanggung di kemudian hari. Lantas, di mana letak naluri seorang ibu yang semestinya menjadi penghangat sekaligus penghibur si jabang bayi yang selalu rindu akan dekapan kasih sayang dan perhatian ibunya? Tapi lagi-lagi, fenomena individualisme kerap kali menjadi dalih andalan yang selalu mereka pegang sebagai dasar pembelaan. Jadi ya sudahlah, kuanggap ini sebagai sebuah gaya hidup yang biasa di sebuah peradaban metropolitan. Dan di sini, ku hanya bisa merenung dan berbisik dalam hati. Begitu kerasnya Jakarta bagi kalangan anak remaja, apalagi mereka-mereka yang dilahirkan dari keluarga yang minim akan didikan agama dan status sosial yang pas-pasan. Mungkin sebagian orang akan menganggap hal seperti ini adalah hal yang lumrah. Namun bagiku pribadi, jelas-jelas ini merupakan sebuah kesalahan besar mengenai prinsip hidup dalam sebuah keluarga. Sungguh cara-cara seperti ini tidak bisa dibenarkan dari segi apapun. Semua bayi yang terlahir ke muka bumi ini berstatus suci. Yang jadi pertanyaannya, bisakah para orang tua mempertahankan status suci di dalam diri anak-anak mereka? Atau justru merelakan keturunannya ke dunia hitam yang membuat status sucinya hilang? Di sini, ku hanya bisa memohon kepada Tuhan semesta alam
Semoga keluarga ini mendapatkan hidayah dan pencerahan, karena walau bagaimanapun juga, segala kekeliruan yang mereka lakukan itu, karena memang semata-mata atas dasar ketidaktahuan. Dan, setelah kondisi malam itu sepi, kira-kira pukul 2 dini hari, iseng-iseng, ku suruh temanku buka aplikasi TikToknya si Emput, bertujuan untuk meyakinkan pengakuan dari emaknya tentang aktivitasnya sekarang. Dan benar saja, saat itu ku merasa syok banget setelah menyaksikan kondisi si Emput yang tampil semakin berani, menampilkan setiap kemolekan lekuk tubuhnya dengan begitu vulgar di depan layar handphone saat live TikTok. Lalu, iseng-iseng juga, ku kabari si Pinky mengenai hal ini. Dan sudah kuduga, dia langsung merespon keras dan lantang. Intinya mode gibahnya si Pinky otomatis langsung aktif deh.